Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Gifari dengan NIM 09031381823122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis yang mana berdasarkan dari soal yang ada. Baik, di sini kita dapat melihat soal pada layar. Baik, bisa diperhatikan. Kita akan langsung lanjut ke dalam case atau permasalahan yang ada. Maka muncullah pertanyaan dari soal data yang ada di atas. Yang pertama, buatlah kelayakan dari rencana pengembangan sistem informasi di atas dengan berdasarkan A. Nilai payback period, B. Nilai return on investment, C. Nilai net present value dengan tingkat suku bunga diskonto 10%, D. Nilai internal rate return, dan E. Apa kesimpulan saudara dari nilai yang diperoleh di atas. Baik, kita akan coba dari yang nilai payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Dengan total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 33 juta, proses pada tahun 1 yaitu 22.250.000. Yang dikurangin, maka sisa biaya sistem pada tahun ke-1 ialah 10.750.000. Dengan nilai sisa tadi, maka 10.750.000 dibagi 25.250.000 dikali 1 tahun, maka nilainya adalah 0,43 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 1,43 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas break-even point pada waktu 1,43 tahun, yang berarti bahwa pada tahun kedua perusahaan mulai mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Yang kedua, nilai analisis return on investment. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI-nya, sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 33 juta. Biaya perawatan sistem tahun 1 2.250.000. Biaya perawatan sistem tahun 2 2.250.000 dan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga 2.900.000. Biaya perawatan sistem tahun keempat yaitu 2.900.000. Jika dijumlahkan, maka total biaya ialah 43.300.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun 1 24.500.000. Total manfaat pada tahun 2 27.500.000. Total manfaat pada tahun 3 30 juta dan total manfaat pada tahun 3 tahun 4 yaitu 31.500.000. Jika dijumlahkan, maka nilainya ialah 113.500. Rumus ROI adalah total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Maka 113.500.000 dikurangi 43.300.000 dibagi 43.300.000 dikali 100%, maka 162,124%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 162,124% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Baik, kita lanjut ke analisis net present value (NPV). Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek, rumusnya ya, itu min nilai proyek plus proses 1 dibagi 1 ditambah 10% ditambah proses 2 dibagi 1 ditambah 10% ditambah proses 3 dibagi 1 ditambah 10% dan ditambah proses 4 dibagi 1 ditambah 10% maka 4. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV minus 33 juta ditambah 22.250.000 dibagi 1 ditambah 0,1 ditambah 25.250.000 dibagi 1 ditambah 0,1 kuadrat ditambah 27.100.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 dan ditambah 28.600.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4. Maka nilai NPV adalah 47.983.188.472. Dari hasil
perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah 47.983.147.983.188.472 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Baik, 4 metode tingkat pengambilan internal IRR. Metode ini mencari tingkat bunga dengan menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misal, I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 47.983.188.472 itu adalah nilai positif NPV. I2 15%, maka NPV 33 juta dengan rumus yang ada akan menghasilkan NPV 2 yaitu 39.611.286/091, nilai NPV positif. Maka IRR ya sama dengan 10 ditambah 15% dikurang 10% dikali 47.983.188.472 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Berarti IRR sama dengan 10% ditambah 5% dikali 47.983.188.472 dibagi 47.983 di 188.472 dikurang 39.611.286.491. Maka IRR sama dengan 10% ditambah 959.663.769.44% dibagi 8.371,902.0629. IRR sama dengan 10% ditambah 114,62%. Maka nilainya ialah 124,62%. IRR 124,62% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 124,62% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR kurang dari 10% dengan kata lain proyek dapat diterima. Baik, kesimpulannya dari perhitungan kita di atas tadi, proyek ini sangat layak untuk dijalankan karena dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu 1,43 tahun dalam pembangunannya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.